Halo semuanya, selamat siang. Selamat siang juga untuk Pak Adam selaku dosen penganggu di mata kuliah Administrasi Perkantoran. Kami izin memperkenalkan diri. Baik, berikut adalah perkenalan dari anggota roleplay kami dari kelompok 5. Setelah ini teman-teman bisa menonton. Selamat menonton. Enjoy. Pak Kindira. Halo, pagi-pagi gimana? Mungkin sebelum ada galang datang nih, gimana kalau kita ngecek dulu surat masuk sama surat keluar kemarin itu udah kita input semua apa belum? Soalnya kan kalau misal ada satu aja dokumen yang belum kita input, itu kan bisa ngaruh ke laporan hariannya kita. Benar-benar, kebetulan kemarin aku sudah sempat cek aksi digital dan juga fisiknya. Itu ada 2 surat yang dimana itu belum ditandatangan sama supervisor. Kan surat tersebut itu juga mau diakses secara resmi. Nah, kebetulan juga kemungkinan setelah ini aku mau kirim rekapan laporan di bagian keuangan supaya terkait pembayaran pelanggan itu supaya tidak tumpang tindih, karena aku pikir kita sebagai di front office itu memang kita harus serba cepat, terus juga kita tuh harus teliti gitu loh, ya nggak sih? Iya sih bener, kadang tuh orang pikir kita kerja di kantor pos itu cuma kayak ngurusin paket aja ya kan, padahal mah tanggung jawab kita juga besar kan, dari mulai ngurusin paket, verifikasi data pelanggan, sampai kita pun juga harus membuat laporan harian. Bener sih, terlebih juga kalau misalkan terkait administrasi kita secara itu sudah tertata, ya kita enak ngejalaninnya itu nggak bingung kan, jadi semuanya kita tata, efisien, kayak gitu sih. Sekarang udah jam sekian, mungkin kita bisa siap-siap untuk menerima pelanggan kali ya, karena memang sudah biasanya itu jam-jam sekian adalah jam rawan, biasanya orang-orang pelanggan kita itu sudah datang untuk sekedar mau tanya ataupun memang ada kendala, mungkin kita bisa siap-siap ke sana. Oke? Yaudah deh, ayo siap-siap sekarang yuk. Pagi Mbak. Selamat pagi Ibu, ada yang bisa kami bantu? Ini saya mau komplain, paket saya dari Bandung ke Surabaya belum sampai-sampai. Padahal sudah 1 minggu. Kan katanya cuma butuh 3 hari kirim paket. Ya Ibu, mohon maaf sebelumnya apakah kita bisa lihat nomor resinnya terlebih dahulu? Nanti kita bisa bantu cek. Oke, bentar ya Mbak. Ini ya Mbak. Permisi ya Ibu, kita bantu cek terlebih dahulu ya. Mohon maaf Ibu, setelah kami cek, ternyata paket Ibu sedang tertahan di gudang transit Surabaya. Jadi paketnya juga tertahan. Kok gak ada pemberitahuan sama sekali dari pihak kantor pos? Terkait pemberitahuan, mohon maaf, terkadang itu informasinya yang disampaikan kepada pelanggan itu seringkali telat Ibu. Tapi di sini kita bisa bantu Ibu untuk pembuatan laporan agar paket Ibu bisa segera dikirimkan ke rumah Ibu. Bagaimana Ibu? Boleh deh Mbak. Tolong ya Mbak, saya paket ini urgent banget buat kerjaan saya. Baik Ibu, untuk formulirnya kami persiapkan terlebih dahulu ya Ibu. Oke. Permisi Ibu, ini untuk formulirnya bisa diisi menggunakan huruf kapital dari mulai nama hingga alamat. Kemudian jika ada yang dibingungkan bisa ditanyakan kepada saya ya Ibu. Silahkan. Permisi Mbak, Ya Pak, selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? jadi saya mau kesini itu mau tanya soal uang pensiunan saya. Sudah 3 hari belum tanya Mbak, itu gimana ya Mbak? Baik Pak, mohon atas ketidaknyamanannya, mungkin saya bisa dibantu untuk diperlihatkan bukti pencairannya, mungkin seperti buku rekening atau slip isinya. Bentar ya Mbak, saya cari dulu. Ya Pak, silakan apa aja Pak. Ini untuk cari dulu. Ini Mbak. Biasanya loh Mbak, tanggal 1 udah cair. Sekarang kok sampai tanggal 4 ini kok belum cair ya? Kenapa ya Mbak? Baik, mungkin bisa ditunggu sebentar, akan saya bacakan terlebih dahulu. Baik, jadi begini Pak, setelah kami cek, karena memang di bagian pusat memang sedang ada beberapa sistem untuk pencairannya. Jadi untuk untuk pencairan memang sekarang itu
sering loh kesini ke pos bolak-balik loh, tapi jawabannya suruh nunggu terus. Iya Bapak, mohon maaf kembali. Kami dari Kantor Java memang boleh dikabari pada pagi hari, sehingga kami masih belum mengetahui tentang hal ini. Tapi setelah saya cek tadi, ternyata untuk prosesnya rekening Bapak itu sudah masuk validasi, jadi aman Bapak. Mungkin pencariannya paling maksimal mungkin sore hari nanti hingga besok pagi. Ya sudah Pak, gak apa-apa, asal benar-benar cair saya maklumi. Soalnya ini uangnya buat kebutuhan saya sehari-hari Pak. Beneran nanti kan Mbak ya, soalnya kemarin tuh balik saya juga kan kerja, nanti izin di bos saya juga gak enak berkali-kali. Untuk terkait datanya itu gak ada masalah kan ya? Oh tidak ada Ibu, untuk data-datanya Bapak itu aktif dan juga aman. Nah mungkin setelah ini akan saya bantu untuk melapor secara manual supaya pencarian Bapak bisa diprioritaskan. Mungkin untuk sekarang saya bisa dibantu untuk mengisi formulirnya nanti ketika ini dibuat untuk saya laporan di pusat supaya dia cepat gitu Pak. Bisa monggo ditulis terlebih dahulu, nanti jika ada yang kurang paham saya akan kasih saya. Oh iya Mbak. Terima kasih Pak ya. Iya Pak, sama-sama. Silakan mungkin bisa dulu Pak. Ini ya Mbak. Baik Ibu, sembari datanya diproses, mungkin Ibu bisa tunggu terlebih dahulu ya Ibu. Oke Mbak, makasih. Siap, sama-sama. Dir, kayaknya aku harus telepon pihak logistik deh. Soalnya tadi itu customerku itu ada yang katanya tertahan gitu di, menurut kamu gimana? Ya nggak apa-apa, coba aja telepon aja supaya kita juga terinya enak. Siapa tuh yang Pak Kodata yang di gudang Pak? Siapa? Coba aja telepon. Oke. Halo, selamat pagi. Dengan Bapak Eko selaku koordinator gudang transit Surabaya ya Pak? Iya betul Pak, kami dari kantor pos cabang Ketintang ingin meminta tolong untuk dicekkan paket atas nama Ibu Fiona dengan alamat yang sudah saya kirim ya Bapak, karena berdasarkan keterangan dari beliau kemarin itu paketnya tertahan di sana Bapak. Iya Bapak betul. Oh berarti akan dikirim hari ini ya Bapak? Sekitar pukul berapa Bapak? Baik, terima kasih Bapak, akan kami sampaikan kepada customer kami. Terima kasih. Permisi Bu Fiona. Gimana Mbak? Jadi setelah kamu konfirmasi ke pihak logistik, ternyata memang benar paket Ibu tertahan di sana. Tapi dari informasi yang saya dapat, paket Ibu akan dikirimkan hari ini sekitar pukul 3 sore Bu. Jadi paket saya juga tertahan. Kok nggak ada informasi dari pihak kantor pos? Iya Ibu, karena kan kemarin paket Ibu tertahan di gudang transit, tapi dari pihak pengirimannya sudah menginformasikan bahwa ada kesalahan jalur pengiriman, jadi akan dikirimkan kembali hari ini juga. Oke deh Mbak, nggak apa-apa. Terima kasih ya Mbak. Kayaknya pelayan di kantor pos ini kalau datang langsung cepet ya. Iya Ibu, terima kasih kembali. Sekali lagi kami mohon maaf atas keterlambatannya Ibu. Oke, makasih ya Mbak. Ya, mari Pak, Bu. Iya. Baik, untuk setelah ini akan saya kirimkan ke pusat. Nanti Bapak akan saya hubungi. Kemungkinan untuk cairnya mungkin besok sore atau pagi mungkin Bapak. Begitu. Ya sudah, nah Bapak senang kalian bisa bantu saya. Saya dulu juga sering ngadepin pelanggan kayak saya ini. Sekarang saya yang dilayani. Oh iya ya Pak. Makasih ya Mbak. Iya, terima kasih Bapak atas pengertiannya. Semoga hari Bapak dan Ibu sekarang menyenangkan. Semoga cepat cair ya Pak. Ya makasih ya Mbak. Ya, Terima kasih ya. sama hati-hati di jalan Pak. Hari ini capek banget guys sih. Kayak ada beberapa orang dari pagi, ada yang perkara surat paket lah, ada yang pensiunan. Tapi memang kita tuh sebagai pelayan publik itu memang dengan orang-orang pelanggannya itu, sekalipun mereka emosi, kita harus tetap menanggapi dengan sopan, santun. Kita harus informatif, ya nggak sih? Iya sih benar. Tapi hari ini tuh jadi bukti tahu bahwasanya administrasi yang tertata itu bisa memudahkan kita buat melayani pelanggan atau masyarakat di luar sana, Dir. Benar-benar memang kita ini kan di kantor pos itu kan memang notabene melayani masyarakat, otomatis kita juga
karena memang kita juga sebagai bentuk pelayanan publik yang dimana karena aku juga merasa di kantor pos ini secara prosedur administratif itu juga tertata, jadi kita enak mau menghubungi siapa-siapa, mau mencari apapun itu juga kedetek tuh enak, jadi kita tuh nggak bingung lagi. Sekarang sudah jam 12:30, sudah waktu sama juga. Mungkin kita istirahat dulu aja kali ya, kita ke kantin. Boleh. Nanti setelah itu kita juga akan menghadapi pelanggan lagi. Iya sih benar. Kita beresin dulu kali ya. Boleh. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll